Ini tadi udah masuk belum, Wardah? Yang nanya tadi siapa, Wardah Ramdhani kan ya? Udah masuk belum nih? Oh, udah masuk. Kita lanjut langsung ya semuanya. Jadi ketika buat Wardah ya, ini ya, seperti ini kan 3 hal. Jadi kamu disebutkan di sini ada 3 hal yang harus masuk di introductions atau background of the study, yaitu tentang student references, kemudian digital platform. Maka bisa disampaikan seperti ini. Selama COVID, ya, pembelajaran harus online. Nah, karena ini masuklah di sini ya, sesuai peraturan. Tulislah peraturannya, bla 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 gitu ya. Misalnya peraturannya adalah undang-undang XXX gitu. Nah, karena alasannya apa? Satu paragraf. Nah, oke. Nah, kemudian kamu tulis nih. Nah, pembelajaran online itu nggak mudah. Masalahnya kan gitu ya. Karena apa gitu. Karena bla 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 bla. Nah, ini harus ada sumber-sumbernya. Nanti habis ini saya tunjukkan bagaimana cara mencari sumber-sumber. Nah, cari sumbernya dari artikel tentunya. Setelah itu, COVID-19 itu nggak mudah. Nah, kemudian baru di sini oleh karena itu harus menggunakan digital platform yang pas, yang sesuai. Nah, kemudian yang sesuai itu karena misalnya digital platform itu banyak macamnya. Kemudian banyak macamnya, terusan fungsinya juga beda-beda. Fungsinya beda-beda. Ini semuanya cari sumbernya. Nah, kemudian setiap siswa, setiap kelompok siswa itu punya pilihan di mana pilihan itu disesuaikan. Ini bahasanya ya, terserah bahasanya nanti mau bagaimana. Keadaan masing-masing. Nah, maka referensi itu sebenarnya jadi penting. Nah, ini cari sumbernya. Barulah di sini. Referensi itu penting, alasannya, cari sumbernya, alasannya apa. Lalu di sini karena preference penting, dan penggunaan digital itu juga penting untuk mendukung lancarnya pembelajaran, maka penelitian ini akan meneliti tentang bla 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 bla. Nah, sebelum ini tentunya disampaikan di sini nih beberapa penelitian tentang preferences banyak. Seperti A, B, C, D.
Tapi fokusnya bukan di digital. Digital apa tadi? Digital platform. Nah, barulah ke sini. Oke? Wardah bisa dipahami sampai sini? Wah, Wardah? Alhamdulillah bisa, Pak. Nyambung ya sekarang ya. Jadi intinya semuanya ya, ini bukan hanya untuk Wardah. Jadi kalian harus tahu dari judul kalian itu apa bagian mana yang akan kalian ambil sebagai topiknya. Itu kalian cari sumber-sumbernya. Ada yang mau ditanyakan? Yang lain? Bapak, saya mau nanya. Yuk, siapa ini? Lisa. Ya, apa yang mau ditanyakan? Bapak, kalau misalnya yang di bagian definisi of terminologi itu isinya apa aja, Pak? Isinya ya definisi. Definition of Definisi. terminology itu definisi dari student preferences. Student preferences itu apa? Digital platform. Digital platform itu apa? Udah itu doang. Oh, yang kayak gitu-gitu berarti ya, Pak? Ya, cuman definisinya saja. Tentunya definisi itu harus berdasarkan sumber ya. Kalau ini Pak, ada lagi yang mau ditanyain. Kalau misalnya ngecek plagiarisme itu biasanya di mana Pak? Soalnya kalau misalnya saya kan banyak ya Pak, apa namanya, tempat buat ngecek plagiarisme. Nah terkadang itu kita udah selesai di web yang ini gitu, udah selesai nggak ada plagiarismenya, terus pas ngecek di yang web lain ada gitu Pak, itu gimana Pak? Oke. Plagiarism checker itu ada banyak. Dan yang bagus itu tentunya yang berbayar. Nah, yang berbayar itu kalau yang di web-web itu memang tidak valid. Maka bukan tugas kalian untuk mengecek plagiarisme. Biasanya itu adalah tugas pembimbingnya, seperti itu. Jadi kalian tidak perlu khawatir untuk mengecek plagiarisme. Karena kalau kalian mengecek tentang plagiarisme itu, sudah pernah lihat hasil Turnitin belum? Saya pernah tunjukkan belum? Saya waktu itu Belum, Pak, Turnitin. Belum ya. Jadi salah satu yang bisa digunakan itu adalah Turnitin. Turnitin itu contohnya seperti ini. Sebentar, saya coba bukakan salah satu contoh Turnitin. Karena saya sering itu, jadi saya biasanya beli Turnitin. Gitu. Contohnya seperti ini. Sebentar. Saya bukakan dulu filenya. Jadi kalau itu bukan tugas kalian sebenarnya untuk mengecek plagiarisme. Intinya sih ya kalau misalnya kalian apa namanya tidak copy paste ya insya Allah aman-aman saja. Oke, ini contohnya untuk plagiarisme seperti ini. Saya share dulu screen-nya. Jadi saya masukkan dulu file kalian yang sudah diserahkan. Biasanya kalau saya gitu ya. Kemudian saya masukkan ke namanya Turnitin. Nanti keluarnya PDF seperti ini. Nah, misalnya ini saya waktu itu nulis ini tanggal submission-nya tanggal 16 April, masih baru ini. Nah, ini yang mau submit di sini. Nah, ini jadi seperti ini hasilnya. Oh ya, kurang gede ya. Nah, jadi kalau ada yang mirip, itu seperti ini. Inilah fungsinya memparaphrase dan summary. Nah, ini dianggap mirip nih, kata-kata reading comprehension is implementing task-based language teaching. Nah, ini kemudian nah kayak gini juga dianggap mirip. Nah, makanya ketika kalian submit ke sebuah jurnal, artikel yang kalian kirim itu pasti ada minimalnya biasanya 30%. Nah, kalau misalnya ini ketika dicek setelah ke bawah itu hasilnya adalah ini 6% saja, sangat sedikit. Maka ini sudah lolos dari plagiarisme. Misalnya lagi ada punya ini juga sudah submit, ini sama saya juga di tanggal 28 April, 2 hari setelahnya.
Nah, kayak gini pun dianggap plagiarisme karena saya sudah pernah dipakai. Jadi setiap email saya kan seperti ini ya. Nah, ini pun kena. Nah, ini sedikit. Nah, ini aman. Ini kena. Nah, semua informasi ini hasilnya seperti ini. Bahkan referensinya pun kena. Nah, ini ada 20%. Ini masih aman. Nah, ini contohnya. Jadi nanti di bawah itu ada poin-poinnya. Jadi ada warna ini, misalnya kita lihat yang paling banyak itu yang paling atas biasanya. Ini 1%, jurnal Umsida, ini 1. Jurnal Umsida 1, ini yang nomor 1 ya. Jadi kalau kita lihat yang warna merah nomor 1 itu ini. Karena ini ngambil referensi dari tulisan saya. Maka dianggap. Bisa dipahami sampai sini? Bisa? Berarti kalau misalnya itu langsung ngirim aja, Pak? Ya, kirim Misalnya. ke dosennya. Ya. Iya. Kalau misalnya ada dosen yang minta, coba dicek dengan plagiarism checker, ya udah pakai aja yang gratisan seperti itu. Yang ada apa aja hasilnya itu pakai aja. Kalau misalnya Iya. Harus pakai yang berbayar, maaf Bu, kita nggak punya uang, gitu aja. Atau Pak, kita nggak punya uang. Itu tugas dosennya untuk mengecek sebenarnya. Iya, Pak. Boleh nanya satu lagi nggak, Pak? Boleh, 2 lagi juga boleh. Apa? Mengenai apa ya? Mengenai research question saya, Pak. Kan ya saya judulnya itu perception of EFL learners about digital learning activities during online learning. Terus di sini saya research question-nya itu Apa tadi judulnya? Judulnya itu perception of EFL learners about digital learning activities during online learning. About digital learning activities. About digital learning, Pak. Learning activities during online learning. Oke. Ini 11 kata ya. Iya. Terus pertanyaannya apa? Terus di sini saya kan udah nulis research question. Kalau misalnya research question saya begini, benar nggak, Pak? Yang pertama itu, what digital learning activities do EFL learner experience during online learning? What digital activities do EFL learners sama aja lah ya. Experience during online learning. Terus? Sama, what is the EFL learners perception? Kira-kira learnernya 1 atau 2? Atau lebih Kenapa, banyak? Pak? Muridnya kira-kira banyak atau sedikit? Banyak. Kalau Lebih dari banyak 1. persepsinya sedikit atau banyak? Banyak. Jadi pakainya Perceptions. what is atau what are? Oh iya, what are. What are the EFL learners perception toward digital learning of English activities during online learning? Toward digital learning ini of English activities of English activities during online learning. Ini benar nggak, Pak, kayak gini pertanyaannya? Pembimbing kamu siapa, Risa? Pak Furkon. Oke.
Jadi gini, participate by learners about digital learning activities during online learning. Oke. Nah, kalau seperti ini maka ini kan ada double-nya ya. Di sini ada online learning, digital learning. Nah, ini kalau di itu baca kayaknya gimana gitu ya, kurang gitu. Participate of EFL learners about digital learning activities during misalnya online learning gitu ya. Ya udahlah, nggak apa-apa. Nah, oke, kalau sebenarnya kalau poinnya sih sudah tidak ada masalah. Ini masalahnya hanya ada di bahasanya saja. For digital learning activities to learners experience. Oke, kemudian jadi kalau ini kan terlalu panjang. What are, nah ini kan biar tidak usah di sini kan sudah ada ya. Ini kan ya. Maka di sini kan sudah ada, maka tinggal di itu aja. Kan nyambung. Persepsinya yang dipersepsikan harusnya kan ini. Nah, udah ada dari digital learning activities saja langsung kan otomatis kelas bahasa Inggris. Apa persepsi mereka terhadap digital learning activities? Udah, ini aja sudah cukup. Berarti nggak usah dipanjangin kayak gitu ya, Pak? Nggak usah. Kalau mau dipanjangin juga nggak apa-apa. Kan ini kalau nggak ini what are their perception towards digital learning activities? Nah, misalnya they kan harusnya yang dicek yang ini kan? Yang nomor 1 kan? Iya. Gitu. Iya. Ya. Jelas? Bisa? Jadi kan pertama Jelas, kamu Pak. tahu, Terima kasih. kalian belajar apa aja? Oh, saya belajar ini. Terus menurut kalian gimana? Gitu kan? Kan nggak mungkin kan belajar apa aja? Saya belajar A, B, C. Ya udah, kalau menurut kalian itu yang DEF itu bagaimana? Ya nggak tahu kan, yang dicek yang A, B, C tadi jawabannya. Jelas ya? Jelas, Pak. Makasih, Pak. Cukup, bisa? Cukup. Oke. Yang lain ada yang mau ditanyakan? Halo? Tidak ada? Oke. Kalau tidak ada, saya akan menunjukkan bagaimana caranya membuat sebuah introductions dengan mencarikan sumber-sumber seperti tadi yang ditanyakan punyanya si Wardah. Jadi saya akan ambil kasusnya punyanya si Wardah. Punyanya Wardah itu sebentar, saya share lagi. Judulnya tadi adalah EFL on Digital Platform. Oke. Nah, sekarang saya mau ambilkan satu contoh. Ini nih, pembelajaran online itu enggak mudah. Oke. Saya mau ambilkan contoh yang ini. Semuanya jelas? Keren ya? Ini kalian mendengarkan tidak? Coba nyaut. Dengar, Pak. Jangan-jangan saya ngoceh sendirian, kalian nggak ada kan ya, orang kalian semua kameranya mati kan ya, saya juga nggak lihat. Oke. Nah, saya akan tunjukkan ini pembelajaran online itu nggak mudah. Nah, misalnya di dalam satu paragraf kalian tulis seperti ini. Kalian sudah tahu Mendeley belum? Tahu, Pak, tapi nggak pernah pakai. Oke, harusnya dipakai ya. Jadi nanti kalian tidak kesusahan, apalagi kalau mau menulis artikel. Online learning is complicated. Jadi ketika menulis seperti ini, kalian itu tidak harus membaca banyak sekali. Nah, kalau ini kan kalau tidak menggunakan Mendeley kan, misalnya kalian sebutkan, misalnya Budi 2018. Misalnya 3 gitu ya. Anto misalnya 2019. Kemudian misalnya ini tahun 2020. Nah, misalnya seperti itu. Nah, ini kalau tidak menggunakan reference manager. Reference manager itu adalah salah satunya adalah untuk membantu kalian membuat referencing styles.
Nuraini mungkin bisa diingat dulu. Nuraini. Coba salah satu mengingatkan Nuraini. Sebentar. Ada yang Oke. Sebentar. Oke, sudah. Nah, jadi kalau misalnya salah satu mau mencari sebenarnya online is complicated, maka carinya seperti ini. Cari sumbernya ya, saya tunjukkan cari sumbernya. Jadi nanti kalian tidak bingung. Misalnya saya ke sini, kemudian kita cari. Nah, kalau mau cari itu kan harus yang baru gitu ya. Nah, misalnya kita cari misalnya, oke, cari sumber. Kemudian kita cari sejak tahun 2017 lah, biar nggak lama-lama amat. Nah, setelah itu kita pilih yang mana yang cocok. Misalnya kita ambil problems with online learning are systematic not technical. Misalnya ini dari Scopus nih 2018 kan, dari Taylor Francis. Misalnya kita buka aja dari sini satu. Kemudian misalnya ini kan kita nggak tahu ya di mana ya. Misalnya di bahasa Inggris atau bukan. Misalnya, oke. Nah, misalnya kita ambilkan satu contoh dua. Nah, dari dua ini kan kita bisa lihat abstraknya. Sebentar. Nah, setelah lihat abstraknya, kalian lihat hasilnya. Oke. Bentar, lihat. Oke. Nah, kalau seperti ini misalnya bla 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 bla. Oke, ini tidak bisa diambil karena tidak menyatakan seperti ini. Karena kalian lihat di hasilnya. Sekarang kita lihat di sini. Aduh, ini harus di-download ya. Oh, mana. Mana saya kalau harus mendownload? Oke, cari yang lain aja. Misalnya, nah ini. Bisa lah. Coba kita lihat. Cari yang lain lagi. Jadi belum tentu ketika kalian dapat satu itu langsung ketemu gitu ya. Kita lihat untuk abstraknya. Hasilnya. Nah, nih. Kelihatan ya? Ini kalau kayak gini complicated tidak? Nih. Nih. Complicated tidak? Iya, Pak. Iya, Pak. Oke. Terus kalau misalnya kalian lihat ini berarti kan summary. Oke. Nah, misalnya jadi ini juga nih. Motivationsnya itu low. Ini kan complicated gara-gara online learning. Jadi ketika kalian membaca seperti ini bisa dijadikan sumber referensi. Ini satu. Kemudian kan kalian tidak harus baca semuanya. Kalian cukup baca ininya saja, abstraknya saja. Oh ya, saya menyatakan ini karena di sini. Kalau misalnya kalian mau mendetailkan, maka kalian lihat di bawah. Nah, maka ini kita lihat 1, 2, 3. Penulisnya ada 3. Yang pertama ada Ellen Chung, kemudian Nur dan juga Matthew. Maka di sini, di sana ditulisnya di sini nih. Nah, di sini ditulisnya itu tadi hanya ini aja. Chung. Karena lebih dari 1 at all titik. Ini tinggal tahunnya. Tadi tahun berapa? Itu tadi sebentar saya cekkan. Dia tahun 2020. Tuh, udah dikasih tahu
Jadi dikasih tahu seperti ini nih. Bentar. Nih, bahkan dikasih tahu. Nih, in-text citation. Jadi ketika kalian menulis dalam in-text citation, ditulisnya adalah Chung et al. 2020. Kalau di bagian referensinya, ini yang ditulis. Ini kalau pakai APA ya. American Psychological Associations. Maka ditulisnya seperti itu. Di sini, maka ditulisnya Chung et al. 2020. Ini kalau manual nih, satu. Kemudian kita cari lagi. Misalnya kita cari lagi dari yang tadi sebelahnya. Ini kan dapat satu. Jangan lupa ditulis sumbernya. Dan ini. Sebentar sebelum kita pergi ke sana. Kalau kita lihat di sini, bla bla bla, respondennya mana? Nah, 3 different programs. Berarti ini bukan hanya mahasiswa bahasa Inggris, tetapi kita nggak tahu ini bahasa apa. Kemudian dari UITM Sarawak, berarti ini bukan di Indonesia, tetapi ada di Malaysia. Jadi nanti kalian bisa klaim, dan ini sudah ada banyak, tetapi tidak di Indonesia, tapi di luar negeri, tetapi bukan di bahasa Inggris, tetapi di tempat lain. Misalnya kalau kalian mau lihat di sini nanti, bisa lihat di bagian bawah, methodology, instrument, participants. Oke, example who enrolled in at least one blended learning course. Jadi tidak disebutkan di sini nih. Tidak disebutkan mahasiswa apa. Tuh. Kemudian kita lihat di sini, ini abstraknya kita lihat. Yang kedua, bisa dipakai enggak? Ini review ya. Tidak ada, maka tidak bisa dipakai. Cari lagi di sini. Misalnya kita cari lagi. Misalnya di halaman selanjutnya. Misalnya kita coba ini ya. Kita coba aja. Mana tadi? Oke, sebenarnya kita coba seperti ini. Kita lihat. Nah, seperti ini kalau kita lihat di sini. How to deal with, susah atau gampang? Bisa dipakai enggak? Salah. Halo, ini ada orang nggak ini? Ini. Bisa Pak itu. Bisa Pak, bisa Pak. Nah, kalau seperti ini, maka ini bisa juga dipakai. Ini siapa penulisnya? Nah, ini Dawan ya. Dia penulisnya sendirian, maka tinggal ditulis Dawan saja, ini tahun 2020. Maka di sini tinggal ditulis di sini nih. Tulis Dawan. Ini juga 2020. Misalnya 2. Ini udah cukup misalnya. Itu cari buktinya. Bisa dipahami sampai sini? Bisa Pak. Jelas oh ya? Ya, Bapak. Ya, Pak. Bapak mau nanya dong Pak. Berarti kalau misalkan kita nih lagi nulis, misalkan lagi nyambungin sumber di background. Misalkan kita punya statement nih yang cocok buat nyambunginnya, tapi kita butuh juga sumber yang menguatkan, berarti kita nyari itunya aja apa ya, kayak tadi. Ya, betul. Jadi jangan Gitu. asal ngomong gitu. Jadi ketika ngomong kata siapa itu complicated, oh ini loh Pak, udah dibuktikan sama si Chung, sama si Dawan juga gitu. Tahu dari mana? Ini loh Pak artikelnya. Jadi jangan lupa artikel ini disimpan, share. Ini loh Pak katanya itu nih. Nah, kalau Bapak tidak percaya bisa dicek Pak di bacaannya di bawah. Misalnya kalian pasti ada di bawah. Misalnya ini kan ada suggestion itu kan tadi kan. Nah, ini challenges nih. Nah, online learning face many challenges, learner issue, educators issue, content issue, gitu Pak. Makanya rempong Pak. Gitu. Ini kan bisa langsung dipakai. Saya aja nggak harus baca tadi kan. Jelas?
Jelas Pak, berarti lihat dari abstraknya dulu aja ya Pak ya? Ya, kalau dari abstraknya menurut kalian, wah ini bisa nih gitu. Kalau dari abstraknya sudah disebutkan ada kata-kata challenging, bla bla bla, itu langsung bisa dipakai. Gitu. Ini kan tadi disebutkan ya, how to deal with challenges. Nah, berarti kan dia memang bermasalah, susah. Gitu loh. Jelas? Jelas Pak, jelas Pak. Jelas, Pak, jelas. Nah, jadi kalau ada yang tanya, Pak saya nggak tahu, nggak ada sumbernya. Aduh, rasanya pengen diapain kalau yang kayak gitu. Disunat masal ya. Oke, ini saya tunjukkan sedikit kalau dia secara manual. Kemudian kalian ditulis di sini ya. Referensi. Nah, kalian tulislah, tadi siapa ya namanya ya? Chung, bla 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 bla. Nah, ini saya akan tunjukkan ketika tidak menggunakan manual. Ini saya hilangkan. Ini kan saya tidak punya Chung ya. Misalnya saya pakai sumber yang sudah ada. Ini kalau sudah saya install. Saya sudah install apa namanya? Sebentar, masih loading. Sudah lelah laptop saya. Nah, ini kalau saya sudah menggunakan Mendeley, maka sebentar, saya buka dulu. Sebentar. Pak, Mendeley berbayar nggak Pak? Gratis dong. Makanya saya tunjukkan ke kalian itu sesuatu yang gratis. Tidak yang mahal-mahal. Bentar, masih loading. Nah, ketika pakai Mendeley seperti ini, sebentar, masih loading. Ini harusnya nih, sebentar. Oke. Sebentar. Nah, ini kalian bisa set nih, ya. Jadi ketika kalian mau menulis, biasanya kalau di sini kan pakainya APA. Ini kan ada banyak nih. APA ini yang sudah yang terbaru, yang 7 edition. Ada yang American Sociological Association itu ASA, ada juga Harvard Reference, ada MLA, Modern Language Associations. Nah, kalau di kita itu pakainya ini APA, maka saya set APA. Nah, kemudian saya klik. Ini saya ngomong kayak gini sumbernya dari mana? Saya klik insert citations. Misalnya saya sudah masukin, misalnya namanya, saya misalnya tahu judulnya misalnya online. Nah, misalnya ya, ini kita kan misalnya saja. Misalnya ini, klik. Oke. Kemudian lebih lagi, spasi. Ada lagi. Klik lagi aja, misalnya. Bapak nggak muncul, Pak. Masa? Di kalian nggak muncul? Insert citations ya? Enggak. Iya Pak, belum muncul. Kalian ini kelihatan nggak yang box pop-up-nya? Nggak muncul? Baru muncul. Kalau in-text citation-nya udah pas Bapak ngecek, pas Bapak gitu ya. klik insert citation-nya enggak? Gimana ya caranya ya share-nya? Sebentar. Oh ya, sebentar. Saya share ini dan share ini. Oke. Coba ya, kita coba lagi. Nah, coba insert. Kelihatan nggak sekarang? Kelihatan, Nah, udah Pak. Nah, kalau Kelihatan, seperti ini, misalnya saya ketik nih, misalnya dengan kata-kata ini, online. Saya misalnya ambil ini, set 1. Ini kan baru 1 nih. Kemudian, oh saya baca tentang itu juga ada misalnya di tulisannya ini. Misalnya saya tulis ini. Nah, misalnya tulisan ini dari Ijal nih. Misalnya ya, ini kan cuma misalnya saja. Dan cuma 1 ada lagi. Misalnya punyanya si Budi misalnya. Ingat misalnya punya Budi misalnya. Nah, kemudian kita klik OK. Nah, jelas ya? Bapak, itu dia dari library kita. Iya, jadi kalian Apa? submit dulu. Nah, nanti saya tunjukkan. Setelah ini referensi, maka kalau sudah selesai nulis nih semuanya, kalian tinggal ini nih. Insert bibliography. Langsung. Tuh. Oke, sebentar saya turunin dulu ke bawah biar kelihatan semua. Ini. Kelihatan ya?
Jadi gini nih langsung. Jadi ini otomatis. Gitu. Jelas ya sampai sini? Tuh semuanya langsung ada. Misalnya ini saya ganti. Misalnya, wah dia mintanya MLE nih. Ganti MLE. Klik. Tuh, langsung berubah. Kalau MLE tahunnya di belakang. Tuh. Di sini juga tidak ada tahunnya. Jelas? Ini di online banyak lah. Di YouTube banyak. Nah, misalnya kalian mau nulisnya, ini kan sebagai di dalam nih. Misalnya kalian mau tulis nih. Mau sebagai subjek misalnya. Insert citations. Misalnya kalian cari Nanto. Kita pakai Afifi aja lah ya. Yang sudah ada. Jangan. Yang lain aja. Ini udah belum? Sai belum ya? Oke. Nah, Sai proved that English is hard. Nah, seperti ini nih, misalnya. Nah, maka ini kalau misalnya itu mau dibuat seperti ini bisa. Ini edit secara manual. Nah, gitu. Keep manual edit. Ini tetap. Tuh. Di sini di bawah keluar sendiri. Tuh, Sai. Jelas? Jelas, Pak. Enak ya? Jelas, Pak, jelas. Bapak-bapak, Nah, berarti itu yang kan kayak kalau dibuka tuh tadi boxnya kayak ada daftar jurnalnya. Nah, itu tuh jadi dari si Mendeley yang nyariin apa emang kita udah ngumpulin, Pak? Kalau ngumpulin ditaruhnya di mana, Pak? udah kelihatan sekarang? Iya, Pak. Nah, ini sudah saya kumpulin. Jadi ketika kumpulin itu nanti, kalian bisa kumpulin berdasarkan ini nih. Misalnya saya punya list nih asking questions. Ini artikel-artikel tentang asking questions. Ini saya punya artikel-artikel tentang authentic assessment. Ini tentang character education. Ini tentang washback gitu. Nah, di sini pun kalian bisa klik. Misalnya ini nih. Nah, misalnya kalian mau klik double klik. Nah, ini. Jadi kalian bacanya di sini. Misalnya kalian mau, nah udah kasih tanda seperti ini bisa juga. Itu jelas? Oh, iya, Bapak, Pak. Bagaimana cara menambahkannya? Ini my library. Ya. Ini tinggal di add aja. Add. Ketika add kalian misalnya kalian mau nambahin ini nih misalnya nih. Saya punya artikel nih ya. ILTJ shared sustained open. Nih, langsung masuk kan? Nah, ketika masuk itu, kalau dia PDF dari jurnal, ini langsung masuk nih. Saya TLT Jurnal tahun 2015, volume 73, isu 1, halamannya juga langsung. Abstraknya juga langsung masuk. Nah, kalau mau di teks, kita boleh tambahin apa. Di OI-nya juga ada. Jadi ini bisa diedit nih, kalau misalnya nggak lengkap. Ini sudah lengkap. Nah, jadi tadi namanya siapa tadi itu? Ini siapa namanya? Ibrahim. Jadi kalau misalnya saya mau ngetik di sini, nih misalnya nih ya, oh ini cuma tinggal 1 menit ya. Misalnya saya mau tambahin di sini, it is also supported by. Nah, misalnya kita tinggal insert saja, Ibrahim. Mana tadi? Nah ini kan yang tadi baru masuk kan ya, shared sustained. Oh nggak ketemu ya, nggak kelihatan ya sama kalian ya. Nah itu langsung masuk. Ini tinggal diedit saja. Gitu. Oke. Jelas sampai sini? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Tuh, yang ini kan. Oke, ini mah bisa dipelajarin kalian di YouTube. Waktunya habis. Ada yang mau ditanyakan lagi? Silahkan nanti ditanyakan di chat ya, karena waktunya sudah habis.